Udara terasa dingin. Kau duduk di seberangnya di sebuah ruangan yang remang-remang, di mana bayangan menari seperti hantu gelisah. Dia tersenyum, senyum yang tak mencapai matanya. Lalu dia mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang terdengar begitu sederhana, begitu polos, namun kau merasakan sesuatu yang retak di dalam dirimu. Sebuah retakan halus di baju zirah egomu. Kau mencoba menjawab, tapi kata-kata terasa seperti pasir di mulutmu. Pertahananmu goyah. Kepercayaan dirimu yang tadinya kokoh seperti benteng, kini terasa seperti istana pasir yang disapu ombak. Selamat datang di Teater Pikiran. Di sini kata-kata adalah pisau bedah, dan pertanyaan-pertanyaan polos adalah senjata yang paling tajam. Ini bukan percakapan, ini adalah pembongkaran psikologis. Kita akan membedah 7 pertanyaan ini, bukan untuk menuduh, tapi untuk memahami. Untuk membuka mata pada permainan bayangan yang terjadi tepat di depan kita, tersembunyi di balik topeng kepolosan. Pertanyaan pertama, kamu beneran sayang sama aku? Terdengar seperti permintaan kepastian. Bukan, salah. Ini bukan pertanyaan. Ini adalah tuduhan yang terselubung. Dia tidak bertanya tentang perasaanmu. Dia menantang bukti dari perasaan itu. Jawaban, ya, tentu saja menjadi tidak cukup. Tiba-tiba, semua tindakanmu di masa lalu, sekarang, dan masa depan ditempatkan di bawah mikroskop. Kau dipaksa masuk ke mode defensif. Ego pria dibangun di atas kompetensi dan kemampuannya untuk memberikan. Pertanyaan ini secara halus menuduhnya gagal. Ini adalah serangan presisi pada fondasi itu. Pertanyaan kedua, dia cantik ya? Ini adalah perangkap klasik. Tidak ada jawaban yang benar. Jika kau bilang tidak, kau pembohong. Jika kau bilang ya, kau memicu ranjau darat, kecemburuan, dan perbandingan. Ini bukan tentang wanita lain, ini tentang dia. Pertanyaan ini dirancang untuk mengukur reaksimu dan, yang lebih penting, untuk menegaskan kembali posisinya sebagai pusat duniamu. Kau dipaksa untuk menavigasi ladang ranjau emosional. Apapun jawabanmu, kau akan menghabiskan jam berikutnya untuk menjelaskan maksudmu. Egomu terkuras dalam proses itu. Pertanyaan ketiga seringkali diucapkan setelah kau bercerita tentang kesuksesanmu. Terus apa untungnya buat kita? Seketika pencapaian pribadimu direduksi menjadi nilai transaksional. Kebanggaanmu atas kerja keras dan prestasimu langsung dipadamkan. Ini adalah pembunuhan kebahagiaan yang efisien. Pertanyaan ini menyiratkan bahwa nilai dirimu sebagai seorang pria tidak terletak pada siapa dirimu, tetapi pada apa yang bisa kau berikan. Identitasmu sebagai individu dilenyapkan. Ego pria seringkali terikat pada misinya, pada tujuannya. Pertanyaan ini merendahkan misi itu, menjadikannya sekadar alat untuk keuntungan hubungan. Panggilan jiwamu diubah menjadi daftar belanjaan. Pertanyaan keempat, mantan kamu dulu sering gitu juga ya? Ini adalah masterclass dalam menanam ranjau. Apapun yang kau lakukan, baik atau buruk, sekarang akan dibandingkan dengan hantu dari masa lalu. Kau tidak lagi bersaing di dunia nyata. Kau dipaksa untuk mempertahankan masa lalu yang sudah tidak ada. Setiap kenangan indah yang kau miliki kini menjadi senjata yang bisa digunakan untuk melawanmu. Sejarah pribadimu menjadi beban. Pertanyaan ini menghapus keunikan hubungan kalian. Alih-alih menjadi cerita yang baru, hubungan kalian direduksi menjadi sekadar sequel atau perbaikan dari yang sebelumnya. Orisinalitas cintamu dipertanyakan. Pertanyaan kelima, kenapa kamu nggak kaya? Ini adalah serangan frontal. Pukulan langsung ke inti identitas maskulin. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan dan dalam konteks ini, ia adalah pembunuh ego. Seorang pria didorong untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Pertanyaan ini mengatakan kepadanya, versi terbaikmu tidak cukup baik, aku punya standar lain dan kau tidak memenuhinya. Ini menempatkanmu dalam kompetisi yang tidak akan pernah kau menangkan, karena lawanmu adalah versi ideal yang hanya ada di dalam imajinasinya. Kau dipaksa bertarung melawan hantu yang sempurna. Pertanyaan keenam diucapkan dengan nada khawatir yang dibuat-buat. Kamu yakin bisa melakukan itu? Kayaknya susah banget. Ini adalah keraguan yang dibungkus dalam kepedulian. Di permukaan dia terdengar suportif, tapi di bawahnya ada pesan yang jelas. Aku tidak percaya pada kemampuanmu. Ego pria terikat erat dengan kemampuannya untuk mengatasi tantangan dan menaklukkan hal yang tidak diketahui. Pertanyaan ini menanam benih keraguan tepat di jantung kepercayaan dirinya. Ini adalah sabotase yang halus. Itu membuatnya berpikir 2 kali, menebak-nebak keputusannya sendiri. Ambisinya yang membara disiram dengan air dingin keraguan. Dan pertanyaan ketujuh, yang paling merusak dari semuanya, seringkali datang dalam keheningan setelah pertengkaran. Kamu bahagia. Ini bukan tentang kebahagiaanmu.
Ini adalah cermin yang dihadapkan padanya. Pertanyaan ini sebenarnya berarti, apakah aku sebagai pasanganmu berhasil membuatmu bahagia? Ini menempatkan seluruh beban tanggung jawab atas kesejahteraan emosionalnya di pundakmu. Jika kau tidak bahagia, maka itu adalah kegagalanmu sebagai seorang pria dan pasangannya. Tidak ada cara untuk memenangkan pertanyaan ini. Mengatakan ya terasa seperti kebohongan. Mengatakan tidak adalah pengakuan kegagalan total. Ini adalah checkmate emosional. Jadi apa yang terjadi di sini? Ini bukan tentang kejahatan, ini tentang ketidakamanan, tentang kebutuhan akan validasi yang begitu dalam sehingga ia menggunakan alat yang merusak untuk mendapatkannya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tes kekuatan, tes kesetiaan, tes kelemahan. Setiap pertanyaan adalah sekop yang menggali, mencari retakan di fondasi egomu. Inilah kebenarannya. Ego yang sehat tidak perlu dihancurkan untuk menguji cinta. Hubungan yang sehat tidak dibangun di atas reruntuhan kepercayaan diri salah satu pihak. Lalu bagaimana kau merespons? Bukan dengan kemarahan, bukan dengan pertahanan, tapi dengan kesadaran. Kenali permainannya. Pahami apa yang sebenarnya ditanyakan di balik pertanyaan itu. Alih-alih menjawab pertanyaannya, jawablah kebutuhannya. Di balik, kamu beneran sayang sama aku, ada permintaan, tolong yakinkan aku bahwa aku aman. Di balik dia cantik ya, ada ketakutan. Apakah aku masih cukup untukmu? Jawablah ketakutan itu, bukan jebakannya. Ini bukan tentang membangun kembali ego yang hancur. Ini tentang membangun sesuatu yang lebih kuat, pemahaman. Pemahaman bahwa di balik permainan kata yang paling rumit sekalipun, seringkali ada hati yang rapuh dan ketakutan yang universal. Jangan biarkan egomu menjadi medan pertempuran. Jadikan pemahamanmu sebagai perisai dan belas kasihmu sebagai pedang. Di teater pikiran, itulah satu-satunya cara untuk benar-benar menang.